Ini udah mulai? Udah. Oh, udah. Halo. Iya. Halo. Saya Randy. Di sini sebagai apa ya? Kebetulan yang menghandle operasional dan marketingnya gudang online. Kerja di Prayer Kit tuh karena mungkin merasakan gudang online dari awal, jadi rasanya kayak ngebangun rumah dengan keluarga dan isinya. Udah ya? Dah. Ini di Dah. Oke. Halo. Kenalin, gue dengan Harry. Gue manajer di divisinya tim online. Kerja di Prekit kurang lebih saat ini berjalan 3 tahun. Halo. Namanya siapa nih, Kak? Nama aku Juwita Maesari. Di sini aku sebagai PSC Packing. Aku di sini bekerja sudah 3 tahun lamanya. Nama saya Muhammad Jainuddin Dani sebagai PSC Gudang. Berapa lama di Prayer Kids? Setahun lebih. Nama aku Muhammad Reska Abdillah. Aku sebagai PSC Retur. Aku udah 4 bulan di Prayer Kit. Itu aja kan, Bu? Nama aku Yunita Amanda. Di sini aku sebagai admin. Aku di sini udah 1 tahun lebih. Halo, nama aku Renan Sori. Aku di sini sebagai host. Aku di sini udah 3 tahun, kebetulan. Halo teman-teman, nama aku Gita Paramita. Aku di sini sebagai host live stream. Di sini kurang lebih 1,5 tahun. Nama gue Rian. Gue di sini sebagai IT sistemnya Prayer Kids. Di Prayer Kids ini udah kurang lebih 3 tahun lah. Nama gue Gitara Maulana, kerja di Prayer Kit sebagai konten kreator ya. Sudah sekitar 7 bulan ya. Aku Putri, aku sebagai konten kreator di Prayer Kids dan aku udah berjalan 4 bulan kerja di Prayer Kids. Halo, gue Teguh Kurniawan, gue bekerja di Prayer Kids sebagai desainer. Sudah 3 bulan. Job desk PSC Packing itu mengecek barang yang mau kita kirim, sama quantity yang mau kita kirim, sama include, sama kualitas barang yang mau kita kirim ke customer. Tugasnya kita menerima barang masuk, mencari resi untuk pemesan. Tugasnya menarik data retur, mengecek retur yang datang, dan memperbaiki retur. Host live itu memberikan informasi terkait produk-produk dari si Prayer Kids. Kalau host itu sebagai promosi ya. Nah, aku promosi online-nya. Jadi di marketplace-nya aku jadi promosi. Marketing ya? Jatuhnya marketing nggak sih? Spill produk, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiens, terus juga memberikan rekomendasi. Seperti itu. Tugas desainer ya seperti pada umumnya ya, mendesain suatu produk yang dimana Prayer Kit kedepannya akan merambah ke aparel dari topi, kaos, jaket, celana, dan aksesoris lainnya. Dan sejauh ini ada sedikit-sedikit membantu untuk artikel sepatu yang baru. Gue bertugas membuat konten-konten dan video promosi di TikTok Prayer Kids atau di Instagram atau di YouTube, ya tergantung dari output mana aja ntar yang dipilih ya gitu. Konten kreator tuh jadi satu hobi ya, tapi hobi yang dibayar jadi. Tapi seru banget. Gue juga yang membuat video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Biasanya kerjanya itu kita handle di marketplace, di all marketplace terkait event, terkait flash sale, terkait harga promo, banyak banget deh pokoknya. Di tahun 2024, alhamdulillah kita bersyukur semua
bahwa Prekit itu menjadi top terbaik penjualan di TikTok Tokopedia. Banyak perjalanan yang kita laluin, susah, senang, bareng-bareng dari proses paket yang 20 per hari sampai dengan hari ini yang udah ribuan per harinya. Ngerasainnya kayak apa ya, ngerasanya kayak seneng aja punya keluarga yang tumbuhnya bareng-bareng gitu sih. Semua momen berkesan sih kalau buat aku. Apa ya, mungkin di bulan Juli kayaknya ya. Di bulan Juli itu orderan kita sangat-sangat banyak. Orderan kita banyak banget. Kita seneng lah, kalau banyak yang cewek kan udah pasti host live itu seneng gitu. Itu berkesan banget buat kita. Kejadian yang paling berkesan di tahun 2024 itu packingan mencapai 2.500 lebih. Baru aku rasain kita itu nyampe di 2.000 packingan. Keren. Dan kita semua di sini harus pulang malam, harus tenaganya lebih ekstra lagi. Yang nggak bisa dilupakan itu momen dimana gue pernah packing di saat momen Hari Raya Idul Fitri. Itu 2 hari kita packing, kita kirim ke ekspedisi buat bener-bener memberikan pelayanan yang lebih untuk customer. Sebenarnya kejadian banyak. Kalau ditanya kejadian 2024 banyak banget ya. Aku mau contohin salah satu deh. Kemarin waktu di 12.12, aku ngerasa tertindas sekali oleh netizen yang nanyain suatu pendingan. Sebenarnya kalau ngadepin kayak gitu aku udah biasa sih, tapi di 2024 ini lebih ke selama ini saya bekerja di sini, yang paling terkesan itu ngerayain ulang tahun. Jadi dilahirin emang. Jadi dilahirin emang. Ada apaan? Nama gue Zilbi sebagai staf gudang. Jobdesk gue staf gudang di sini. Atau udah jangan nyembur-nyembur lu duluan. Nama gue Ropis, jobdesknya sebagai staf gudang aja. Nama saya Dilan. Nama saya Dilan sebagai staf gudang juga sama. Kalau Ogut udah hampir setahun di Mari. Gua 10 bulan. Anjir. Aneh 2 tahun. Nama gua Algian. Jobdesk gua sebagai gudang. Perkenalkan, nama gua Elpan. Jobdesk gua sebagai gudang. Kalau gua Boleng, jobdesk gua sebagai packing. Gua di sini udah lama kerja di sini selama 3 tahun. Terus kalau lu? Kalau gua sih ya baru setahun lebih lah. Kalau lu? Sedang Gimana tuh? setahun kurang. Oh, setahun kurang. Staf gudang tuh kerjanya ngeberesin gudang, ngepres, nyari resi, ngerapihin gudang, menjaga kerapihan gudang, menjaga stok barang, menjaga data outbound inbound barang, nyari barang yang kalian order ya, yang salah satunya paling penting gitu. Nice. Dan apa lagi ya? Apalagi kira-kira gudang? Cukup segitu aja dari tim gudang. Ada nggak kejadian yang paling berkesan selama kerja di Prayer Kids yang nggak bisa dilupain? Ada. Apa tuh? Suatu hari ada anak bernama Jilbi di belakang gudang. Ada orang di belakang lagi ngepres. Nggak taunya raknya roboh. Dia kena boxnya. Benjol dikit nggak ngaruh. Itu sih dari saya. Opi jatuh. Dia dari rak, jatuh dari rak. Kronologinya lagi ngepres.
Terus pas mau turun tangga, bikin jatuh ke bawah. Sampai rokok mulut. Terus abis itu jatuh, kaki sakit. Nggak bisa. Berdarah, terus aduh sakit, pokoknya dah sakit. Kejadian 2 kali. Kejadian jatuh sih 2 kali di sini, berkesan banget itu jatuh. Iya. Nggak mau ah. Sakit. Pokoknya itu dah, Opi jatuh dari rak. Gue pernah nginjek temeong sih di belakang. Itu lucu banget sih, lucu. Gak lihat. Kalau gue sih itu. Semua hal-hal di sini sangat berkesan sih menurut gua. Dari hal-hal yang ya orang-orang sini tingkah-tingkah orang-orang sinilah Ngasih retur sampah. ya. Coba ceritain dong. Pas dicek itu kayak bau-bau sampah ya, emang sampah dalamnya. Sepatu Geovet. Jadi sampah botol isinya. Kejadian yang paling berkesan yang nggak pernah bisa dilupain. Aku bisa ketemu banyak influencer terkenal yang mungkin yang nggak pernah aku bayangin bakal ketemu gitu. Kayak sebenarnya nggak kenal sih, tapi jadi kenal kayak Dasin Tiffany, bisa wawancara langsung bahkan Dasin Tiffany, band-band yang lokal di Indonesia kayak Beer 4 kemarin. Pokoknya banyak banget sih ya, apalagi kayak aku bisa wawancara sama kepala sekolah di event Gerebek Sekolah itu sih. Karena itu baru pertama kali wawancara sama orang-orang penting sih, itu kayak orang-orang yang menurut aku kayak dia keren gitu ya. Itu sih yang nggak bisa dilupain itu apa ya, mungkin ketika bikin desain ya buat aparel tersebut gitu, yang dimana di Uber terus tiba-tiba ternyata produksinya di hold ya. Ya mungkin itu keputusan dari Pak Bos ya, dia punya di balik di hold itu mungkin dia punya rencana lain gitu, mungkin timingnya belum pas aja. Cek lo. Assalamualaikum. Nama saya Arif Alparindo. Di sini saya sebagai owner dari Prayer Kit. Umur saya 38 tahun. Pekerjaan sehari-hari saya mondar-mandir. Ya, perasaan saya di 2004 itu adalah satu pencapaian buat Prayer Kit ya. Dari Prayer Kit itu menurut saya dulunya itu kecil, sekarang Prayer Kit itu udah punya gudang, terus tim yang solid, ya kan? Itu mungkin yang bisa membangun Prayer Kit untuk saat ini ya. Di 2024 proses itu menurut saya itu Prayer Kit itu mendapat goalnya lah gitu ya. Di 2024 ini Prayer Kit itu oke banget dari segi kalau saya sih bisa menilai itu ya dari segi mekanisme pengerjaannya, mekanisme timnya, dari tim kreator, tim packingnya, tim online-nya itu sangat benar-benar solid, dan tim produksinya. Jadi di 2024 ini adalah suatu momen Prayer Kit itu udah bisa dikatakan sebagai atau bisa bersaing di kancah brand lokal se-Indonesia. 2024 akhirnya kita punya kantor, terus punya gudang yang lebih besar dari sebelumnya dengan kapasitas yang lebih mumpuni di tahun 2005. Awal 2024 tuh kita pertama di gudang dekat produksinya, akhirnya nggak muat ya karena banyak stok ya kan, penjualan juga udah mulai naik sih di 50, 60, 70, akhirnya kita sewa tempat tuh. Jadi kan tuh udah ngebentuk kotak tuh sama dia mah. Tuh. Dia mah yang buat Candi Prambanan. Tuh. Udah bentuk kotak. Ngeliat gudang, Ren. Sini, Ren. Ntar gue Sherlock. Samprok berkah.
Tuh, Wakanda Samprok. Lah, iya, naon deui ya? Terima kasih, kita pamit dari tempat lama ke tempat baru. Secara sistem mulai rapi, secara operasional mulai rapi, secara manpower kita lebih banyak. Yaudah, pokoknya di 2023 sampai 2004 bisa disebut Pride itu kayak kucing beranak, pindah-pindah dari gudang 1, gudang 2, akhirnya ke gudang yang sekarang. Alhamdulillah suatu pencapaian yang luar biasa. Tapi itu momen-momen seperti itu, momen-momen kayak nggak bisa dilupain gitu loh. Jadi kayak histori, sejarah. Ya alhamdulillah gue punya histori dan sejarah itu yang bisa gue ceritain ke anak cucu gue mungkin ke depan. Di 2024 tuh ya disebut Pride itu kayak kucing beranak, pindah-pindah. Tapi pindahnya ke tempat yang lebih baik gitu. Jadi dulunya gudang yang ukurannya 100 meter, sekarang alhamdulillah gudang Pride udah hampir sekitar 1000 meter. Ya, yang dibangun baru 500. Gitu. Kalau ditanya perbedaannya 2024 sama 2023 itu perbedaannya banyak banget. Pertama dari segi segi tempat studio. Nah, aku udah ngerasa di 2024 ini udah upgrade banget. Studionya udah upgrade banget. Jadi visual live-nya juga lebih oke dibandingkan 2023 kemarin. Jadi dari 2003 ke 2024 ya sangat-sangat berkembang sih kalau menurut aku. Dari sisi live, dari tempatnya, dari backgroundnya, dari segi kameranya, terus juga dari segi penjualannya, terus jadi dari segi audiensnya juga berbeda kok. Jadi lebih banyak, lebih seru, lebih keren. Perbedaannya Pride itu mulai muncul di e-commerce. Contohnya gua bicara di garis bawahnya di e-commerce ya, karena itu barometer gua untuk nilai si Pride Kit. Nah, barometer gua untuk nilai untuk memperbandingkan di 2023 sampai 2024. Contohnya dari segi artikel baru, terus segi penjualan. Aku sih nggak nyangka di 2024 kemarin ya, The Pride Kids ini makin banyak lagi ngeluarin produk-produk baru. Ada produk-produk baru yang gua promosikan, artikel-artikel baru kayak si Sabudo dan juga ada sepatu running Bahe waktu itu. 2024 kita pertama kali mengeluarkan produk itu jenisnya cementing ya. Cementing itu bentuk sepatu kapsul yang cenderung ke skater. Nah, jadi dia prosesnya beda dengan awal-awal Pride Kit berdiri nih. Kalau awal-awal Pride Kit berdiri itu jenis sepatunya tuh vulcanized. Nah, di 2024 Pride Kit merambah ke dunia kapsul atau cementing. Satu pencapaian yang luar biasa juga di 2024. Sepatu cementingnya Pride Kit contohnya seperti Owl, terus Sabodo, Owl X Ora. Itu kan cementing ya. Itu gila antriannya. Luar biasa sampai pernah kita pada tahun 2024 di angka kembar sampai nggak bisa kekirim. Itu produk baru beberapa bulan sampai kita kewalahan produksi. Nah itu kan suatu momen yang luar biasa di 2024. Di 2024 ini Pride itu selalu ikut event-event, ya kan? Mulai dari event lokal, ya kan?
Saudara, konser musik Tangerang Lentera Festival di lapangan sepak bola Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang pada Minggu malam diwarnai kericuhan. Konser Guyon Waton di Pasar Kemis gagal total. Penonton ngamuk hingga bakar. Waktu event Lentera, lu tahu kan yang kebakaran itu ceritanya dulu gue mau keluar aja sampai nggak bisa, gue takut terinjak-injak ya oleh manusia karena banyak banget orang-orang yang pada masuk pada keluar. Bang, gua rugi nih, nggak dibayar kabur. Panitianya kemana bang? Makanya gue cari, gue ketemu, gue bunuh tuh. Lentera Fest itu adalah event yang pertama kali gue ikut semenjak di Prayer Kids ya. Jadi gue mendokumentasikan biasa booth karena kita buka booth di Lentera juga atau sebagai sponsor juga, gue mendokumentasikan seperti biasa lah pengunjung atau suasana dan ya keriuhan di Lentera Fest. Iya, Lentera Festival itu satu-satunya, semoga menjadi satu-satunya ya event di mana kita benar-benar gagal banget sih. Bukan kita sih yang gagal, sebenarnya penyelenggaraannya yang gagal. Akhirnya sekitar jam 8 malam itu di-announce Lentera Festival itu ditiadakan atau tidak jadi. Nah, mulai itu yang di dalam pengen keluar, yang di luar pengen ke dalam gitu. Dan terjadilah chaos di sana. Itu momen gak akan terlupakan bener-bener ngeliat langsung orang ribut, kerusuhan, bakar-bakaran. Terus apa sih kalau yang nyuri itu namanya apa? Jarah. Iya, ngejarah-jarahin barang. Aduh. Biasa kan kita ngelihatnya kayak dari FYP, terus biasanya dari TV kan, kayak berontak soal tawuran bakar-bakaran itu gue ngeliat secara langsung. Dan itu gue posisinya mau keluar aja nggak bisa, takut keinjek-injek manusia. Dan di antara keriuhan orang yang pengen keluar, dan orang pengen masuk, dan gue panik dan gue pengen boker di situ. Itu pengalaman yang tak terduga dan tidak akan pernah dilupakan 2024. Semoga itu menjadi satu-satunya event kita yang gatot sih. Itu sih momen yang menurut gue kayak nggak mau keulang dua kali. Makanya sekarang agak trust isu ya kalau kayak ada event-event di luar. Jujur, kami sebagai sponsor tidak mendapatkan informasi apapun terkait acara kemarin yang diberhentikan karena uangnya dibawa oleh ketua pelaksana. Kami juga turut berduka kepada vendor dan juga sponsor yang terdampak kerugian dari acara kemarin. Kita dari pihak korban, ayo bantu kawal sampai semua terus tuntas. #Justice for Vendor. Event kancah yang bisa dilihat orang-orang internasional seperti kemarin kita di Bali, di Agustus kita berangkat ke Bali. Persiapan Road to Bali. Kita ngopi dulu. Olah pohon ngopi heula. Harus gitu. Hari pertama, go to Bali, ulah pohon ngopi heula. Cheers. Cheers. Baru beberapa bulan gue bekerja, gue berkesempatan pergi ke Bali. Ke Bali tujuannya adalah kita ikut event di bareng Jacklot sama apa namanya, Merdeka Festival. Tujuannya adalah memperluas market offline atau memperluas jaringan marketingnya kita. Halo sahabat Prayer Kids, go to Bali. Nantikan keseruan kami di kota-kota selanjutnya. See you. Keren, sip, lihat.